Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Padamayanti dengan NIM 122370105 dari Program Studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Di sini saya akan memberikan ringkasan materi pertemuan minggu kelima valuasi tambang kelas RB. Pada pertemuan minggu kelima itu dibahas materi mengenai format laporan akhir studi kelayakan bab 13.5 mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan dalam studi kelayakan adalah komponen krusial yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan finansial dari proyek atau usaha yang diusulkan. Pada bab 13.5 disajikan 3 laporan utama, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Masing-masing laporan ini memiliki fungsi dan struktur yang berbeda. Sebelum masuk ke detail laporan keuangan, berikan ringkasan eksekutif yang mencakup hasil utama dari analisis keuangan. Hal ini termasuk estimasi laba bersih, proyek arus kas, dan posisi neraca. Ringkasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada pemangku kepentingan mengenai potensi finansial proyek. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah dokumen yang menunjukkan kinerja finansial suatu perusahaan selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Hal ini mencakup semua pendapatan dan biaya yang terkait dengan operasi bisnis. Komponen laba rugi yaitu 1. Itu pendapatan penjualan. Estimasi total pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk atau jasa. Hal ini harus berdasarkan analisis pasar dan proyeksi penjualan. Yang kedua itu ada biaya penjualan. Biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual. Kemudian biaya operasional, laba kotor yaitu dihitung dengan mengurangi biaya penjualan dari pendapatan penjualan. Dan laba bersih yang dihitung dengan mengurangi semua biaya operasional dari laba kotor. Hal ini adalah indikator utama profitabilitas proyek. Kemudian ada analisis sensitivitas. Dalam bagian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam harga jual atau volume penjualan dapat mempengaruhi laba bersih. Hal ini membantu dalam memahami resiko yang mungkin akan dihadapi. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Kemudian yang terakhir itu ada neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Hal ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Komponen neraca itu ada 3. Yang pertama itu aktiva atau aset, di mana semua sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dibagi menjadi aktiva lancar yang dapat dicairkan dalam waktu atau 1 tahun, dan aktiva tetap, aset jangka panjang seperti tanah dan bangunan. Kemudian pasiva atau kewajiban, semua kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga dibagi menjadi kewajiban lancar, yaitu yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun, dan kewajiban jangka panjang. Kemudian itu ada ekuitas, selisih antara total aktiva dan total pasiva. Hal ini merupakan klaim pemilik terhadap aset perusahaan. Dengan menyusun laporan keuangan secara rinci dan sistematif, pada bab 13.5 ini, kita akan mendapatkan gambaran jelas mengenai pemangku kepentingan tentang kesehatan finansial proyek serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik terkait investasi dan pengembangan usaha di masa depan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.